Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Saya ingin bertanya sama Prof. Anhar, ini banyak titipan dari peserta yang pulang Prof, karena tadi lama tanya jawab. Yang pertama, benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang? Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Gadri? Jadi sementara ini titipan dari beberapa peserta yang sudah pulang. Karena mohon maaf moderator, dari masing-masing bagian kita tanyakan. Silakan Prof, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Profesor, langsung. Iya, pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah, lalu ada dua dari sekian banyak bahan yang masuk, dua yang diterima, Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi ada tetapinya, diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman namanya Dullah. Lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Terima kasih, itu jawaban saya. Bendera merah putih? Ya, yang bendera, kenapa benderanya? Maaf. Lambang burung Garuda, bendera merah putih konsep Habib Ali Kuitang. Enggak benar. Enggak benar. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Terima kasih. Yang ini Prof, izin, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Apakah kemerdekaan 17 Agustus? Enggak ada itu. Enggak. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita.
Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan, dan itu adalah kemerdekaan bangsa, belum ada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengurus PAC Ansor Singojuru siap mengawal dan mengamankan kajian tesis tentang nasab Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Siap sahabat-sahabat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih atas kehadiran kita ke PCNO dan sudah diterima oleh pejabat atau pengurus PCNO Kabupaten Banyuwangi. Di samping sebelah kanan saya mewakili Suriah NU Cabang, di samping kiri saya mewakili dari Tanfid, karena Tanfidnya berhalangan, di samping rumahnya jauh, diwakili oleh wakil sekretaris cabang, ini lengkap. Dan ada juga beberapa pengurus yang lainnya, juga pengurus Suriah yang lainnya, dan ada badan otonom dari NU, yakni sahabat saya dari Pager Nusa sebelah kanan, sebelah kiri adalah dari Banser, Satkor Cap Banser Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah, sebagai mukadimah, tadi kita mulai jam 13.00 sampai jam 15.30 kita telah melakukan diskusi musyawarah rembuk bertempat di Pondok Pesantren Ajikroh Tukang Kayu Banyuwangi dengan dihadiri 120 peserta terdiri dari pengurus Wali Songo Indonesia Kabupaten Banyuwangi dan Laskar Sabilah Blambangan, dihadiri oleh generasi Trah Tawangalun Macan Putih Banyuwangi, dihadiri juga para sahabat-sahabat saya relawan pencinta ketentraman dan kedamaian, para pencinta NKRI, Pancasila, semuanya yang hadir tadi telah mensepakati ada 5 item kesepakatan yang alhamdulillah hari ini kami rawuh kepada PCNO Kabupaten Banyuwangi untuk menyerahkan pernyataan sikap ini agar supaya ditindaklanjuti kepada PWNO Jawa Timur dan PBNO. Dan ini menjadi atensi khusus, Yai, agar supaya NU segera ambil sikap yang tegas. Jangan sampai PBNO itu seperti sekarang ini, sehingga kami yang di bawah-bawah ini, para pecinta, para pengurus, para relawan NU itu kebingungan. Karena faktanya pengurus PBNO, khususnya ketua PBNO, kurang tegas dalam bersikap, dalam mengantisipasi atau menyikapi daripada fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di tanah air ini. Yang paling pokok, yang paling jadi perhatian khusus adalah kejadian di Kerawang tempo hari, yang mana ada salah satu kiai yang kebetulan Rois Suriah Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang di wilayah Kerawang, dan satu orang anggota Banser yang awal beliau telah dianiaya, dipersekusi oleh oknum-oknum yang terindikasi kelompok Ba'alawi, yakni para muhibin-muhibinnya. Oleh karena itu, Suara Banyuwangi, saya selaku Ketua PWI Laskar Sabilah Blambangan Kabupaten Banyuwangi menyampaikan sikap agar supaya ditindaklanjuti segera. Yang pertama, kami segenap pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilah Blambangan Kabupaten Banyuwangi menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, mengutuk keras kasus persekusi terhadap simbol-simbol Nahdlatul Ulama, yang mana lambang NU yang ada di mobilnya salah satu Suriah yang jadi korban telah dirusak. Kami sebagai warga NU yang ada di Banyuwangi sangat merasa terhina dan sakit hati. Oleh karena itu, mohon agar supaya PBNU segera melakukan langkah-langkah tegas untuk menindaklanjuti, menekan
kepada pihak Polri, mulai dari Kapolri sampai ke jajaran yang ada di Polres Kerawang, agar supaya segera menangkap pelaku persekusi tersebut dan memprosesnya secara hukum. Kemudian yang ketiga, menuntut kepada pihak-pihak kepolisian untuk segera menuntaskan dan menangkap para pelaku dan memprosesnya secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, menghimbau kepada sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, para muhibin, khususnya yang ada di Banyuwangi dan umumnya di nasional, untuk segera sadar dan kembali lagi kepada jati diri sebagai bangsa Indonesia, warga pribumi asli, bukan warga yang datang karena leluhurnya imigran dan lain sebagainya, untuk segera sadar kembali lagi kepada jati diri bangsa, khususnya warga NU, agar kembali kepada pimpinan-pimpinan kita, ulama-ulama kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita yang ada di sekitar kita, baik itu kiai kampung, ustadz kampung, maupun ustadz-ustadz yang asli dari keturunan asli pribumi Indonesia. Dan yang terakhir kepada para habaib khususnya yang ada di Banyuwangi, PWI Kabupaten Banyuwangi dan Laskar Sabilillah Blambangan, menghimbau agar tolong dengan mulai hari ini, setelah adanya tesis dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, kalau memang Anda masih merasa bersikukuh mengaku Duriah Rasul, buktikan dengan kontra tesis tersebut. Tapi kalau Anda tidak bisa melakukan, tolong jangan melakukan doktrin-doktrin penyesatan terhadap umat pribumi dan warga masyarakat Indonesia. Silakan Anda berdakwah, berdagang, berekonomi, atau berlaku sosial di negeri ini. Asalkan pertama, jangan ngaku-ngaku lagi Duriah Rasul sebelum Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda betul-betul Duriah Rasul. Kemudian, tolong jaga etika sopan santun kita sebagai warga bangsa timur, warga negara kesatuan Indonesia. Jangan asal melakukan penistaan, menghina kepada ulama-ulama pribumi, khususnya ulama-ulama NU. Kalau Anda sopan, Anda beretika, kami juga hormat kepada Anda, sebagaimana kita menghormati kepada warga negara yang lainnya. Tapi kalau Anda kurang ajar, melakukan persekusi, melakukan penistaan-penistaan, saya, Ki Ageng Bumisoyo, selaku Ketua Pengurus Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah Blambangan Kabupaten Banyuwangi, akan melakukan langkah-langkah untuk melakukan pengawalan, pengamanan, bahkan akan melawan atas gerakan-gerakan Anda yang tidak sopan di negeri kami. Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya serahkan kepada NU. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Kami terima. Untuk selanjutnya akan kami lanjutkan kepada pengurus besar Jamiah Nahdlatul Ulama. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.